Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita anime Kako no Inazuke. Anime ini menceritakan seorang anak SMA bernama Nagi Umino selalu merasa memiliki perbedaan dengan keluarganya. Hal itu terus mengganggu pikirannya, sampai akhirnya Nagi menemukan fakta mengejutkan. Nagi Umino mengetahui bahwa keluarga yang selama ini tinggal bersamanya bukanlah keluarga asli. Hal itu terjadi karena Nagi Umino tertukar ketika masih bayi. Hal itu membuat Nagi Umino bertekad menemukan keluarga aslinya. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka di suatu rumah sakit. Keluarga Umino yang baru saja melahirkan anak perempuan berambut coklat. Suster memberitahukan anaknya perempuan, tapi ibu tersebut tak mendengarkannya karena kelelahan dari persalinannya. Kemudian suster membawa bayi tersebut ke ruangan bayi, tepat di sebelah bayi laki-laki berambut hitam tersebut. Kemudian ada suli suara yang mengatakan bahwa ini ialah kecelakaan takdir dan mereka berdualah yang akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Anak laki-laki yang tadi sudah tumbuh besar dan bernama Umino Nagi. Nagi seperti orang yang mengurus keluarganya ini. Ia yang sekarang sudah tahu bahwa keluarganya ini bukanlah keluarga aslinya. Nagi mendapat giliran untuk membuat sarapan di saat membuat sarapan adiknya yang bernama Sachi datang menyapanya. Terlihat Sachi yang sangat dekat dan nempel terus dengan Nagi. Sachi yang melihat telur masakan Nagi memintanya untuk ia yang kuningnya besar, tapi Nagi tidak memperbolehkannya dengan alasan yang sangat tarintis. Tak lama, ibunya yang datang menanyakan anting-antingnya ke Nagi. Dan untungnya Nagi ingat letak anting-antingnya karena ibunya yang mabuk kemarin lupa meletakkannya. Dan ibunya juga mengingatkan tentang hari ini ialah hari bertemunya Nagi dengan orang tua aslinya. Nagi pun ikut senang saja dan berpikiran bahwa mereka lah yang tak sabar menemui anak asli mereka. Scan berpindah ke kamar Nagi. Nagi yang sedang memandangi foto keluarganya, tiba-tiba ibu dan ayahnya masuk dan mengingatkan kembali tentang hari ini, dan jangan sampai terlambat, serta mengucapkan selamat ulang tahun ke Nagi yang membuat Nagi malu-malu. Nagi pun bersiap dengan seragam sekolahnya. Ia akan pergi ke perpustakaan sekolahnya untuk belajar sebelum ke pertemuannya nanti sore. Sachi yang melihat kakaknya mau berangkat, mendatangi kakaknya dan bertanya ia akan pergi meninggalkannya sembari menangis. Tapi Nagi meyakinkannya, ia tak akan kemana-mana dan tak akan pergi bersama orang tua barunya. Walaupun ini bukan keluarga aslinya, tapi tetap inilah keluarganya. Scan berpindah melihatkan pemandangan kota Jepang, dan Nagi yang sedang berjalan ke sekolahnya melewati tangga penyeberangan. Dan saat menaiki tangga tersebut, ia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di tepi jembatan. Nagi yang terkagum dengan wanita tersebut terkalahkan dengan rasa paniknya yang menganggap wanita itu sedang ingin melakukan bunuh diri. Ia dengan cepat berlari menghentikan aksi dari wanita tersebut. Dan ya, seperti biasa animenya, kalau nyelamatin gini, pasti tangan MC cowoknya kemana-mana. Mereka pun pergi ke taman dan saling bercerita. Gadis itu memberitahukannya bahwa ia tak ingin bunuh diri. Ia hanya membuat seakan-akan mau bunuh diri dan menguploadnya ke sosmed karena ia yang ingin dijodohkan. Nagi menjawab bahwa ia akan viral dan ternyata emang itu tujuannya. Sembari mengobrol tersebut, Nagi mengingatkan pernah melihat mukanya tapi entah di mana. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya, yaitu Amano Erika kelas 2 di sekolah Orpheus. Nagi masih melihat HP-nya karena ia mengingat pernah melihatnya, dan ternyata benar, ia adalah wanita terkenal yang sering dibicarakan juga di sekolahnya. Lalu Nagi memperkenalkan dirinya, Umino Nagi kelas 2 dan sekolahnya Megurogawa. Mendengar itu, Erika kaget karena itu sekolah khusus orang pintar seperti sekolah favorit lah. Erika mendengar itu jadi kepikiran sesuatu, yaitu membuat Nagi menjadi pacar bohongannya agar ia tak dijodohkan.
Nagi tentu menolaknya karena ia saja masih banyak masalah dan masih harus menemui orang tua aslinya. Tetapi Erika mengancam dengan video yang ada di jembatan tadi bahwa ia akan meng-cut videonya dan hanya terlihat seperti Nagi yang memegang dadanya dan akan mengirimkannya ke pihak sekolah Meguragawa. Nagi yang mendengar itu panik karena orang tuanya akan dipanggil ke sekolah dan nama baiknya hancur dan tentu kehidupan SMA-nya juga akan hancur dan terpaksa harus mengikuti kemauan Erika. Nagi yang belum pernah pacaran, tak tahu harus apa, dan sama juga Erika yang sekolah di sekolah khusus perempuan juga. Tak tahu mengenai itu, tetapi ia seakan-akan menyembunyikannya dan malah mengejek Nagi terus. Erika jadi harus mencari caranya di Google dan mengatakannya harus melakukan itu yang entah apa yang dimaksud. Nagi yang mendengar kata itu juga jadi malu dan penasaran ingin melihatnya. Tetapi Erika juga tak ingin memperlihatkannya. Dan mereka merebutkan HP-nya dan secara tak sengaja memotret mereka berdua. Karena hasil foto tersebut, Nagi kepikiran untuk mengirim fotonya saja. Erika yang melihat fotonya menganggap bahwa fotonya kurang natural dan seperti ketidaksengajaan yang mana emang tidak sengaja. Jadi ia mengajak Nagi untuk membeli pakaian. Scan berpindah melihatkan mereka yang sedang memilih-milih pakaian yang membuat mereka seakan-akan malah beneran ngedate. Sampai akhirnya mereka memilih pakaian couple karena Erika mengingat temannya yang pernah menggunakan pakaian couple. Setelah memilih bajunya, mereka pun foto dengan pose-pose kocaknya sampai tak terasa di sore hari. Mereka sedang berada di taman membicarakan tentang masalahnya. Setelah berpikir, Erika memutuskan untuk menggunakan foto pertama tadi saja yang tidak sengaja terfoto dan mengirimkan ke ayahnya. Nagi yakin bahwa ia tak bisa membohongi mata orang tuanya. Lalu benar saja, tak lama ayahnya langsung membalas dan menyuruhnya pulang. Tak lama dari itu, muncul 3 orang stalker yang suka kepada Erika. Erika yang tak mau mencari masalah mengajak Nagi pergi. Tetapi Nagi malah menantang mereka dan mengatakan bahwa ia pacarnya. 3 orang stalker tersebut karena berpikir menang jumlah jadi semakin berani dan mengajak berantem Nagi. Dan dengan mudahnya Nagi berhasil mengalahkan mereka semua dan mengatakan jangan berani mendekati Erika lagi. Lalu para stalker itu langsung lari ketakutan. Erika kaget pertama kalinya ia dilindungi oleh seorang pria dan ternyata Nagi bisa bertarung. Itu semua karena didikan orang tuanya yang mantan preman, baik ayah maupun ibunya, makanya Nagi bisa bertarung. Erika yang melihat itu mengatakan bahwa ia akan memukul calon suaminya sampai ia digagalkan menikah oleh calon suaminya. Nagi pun ikut memberi semangat dan menyuruhnya memukul yang keras. Ya, tak lama dari mereka mengobrol, jemputan mobil mewah datang untuk menjemput Erika dan Erika pun mengucapkan salam perpisahannya. Karena ia tak mungkin akan bertemu lagi, dan Erika juga mengungkapkan seandainya calon suaminya adalah Nagi. Dan sambil berangkat, ia mengucapkan bercanda untuk menutup keinginannya. Dan ia mengingat janji pertemuannya dan langsung berangkat ke restoran tersebut. Scan berpindah ke restoran tempat pertemuannya di sini pertama kali, ia melihat orang tua aslinya. Lalu tak lama dari itu, karena Nagi yang terlambat, orang tuanya sudah membicarakan sesuatu, yaitu pernikahan Nagi dan Erika. Yang kebetulan mereka sudah pacaran dari foto yang dikirim Erika. Nagi kaget sekaget-kagetnya mendengar itu dan melihat Erika. Ia tak bisa apa-apa dan menerima itu semua, apalagi ia mengingat janji Erika yang akan memukul calon suaminya, dan benar saja, akhirnya ia terpaksa menerima pukulan dari Erika. Scan berpindah keesokan harinya. Nagi yang berjalan ke sekolahnya di semester baru dan berada di kelas A, sembari melihat daftar siswa-siswi dan melihat nama Segawa Hiro yang menjadi rivalnya. Dan tak lama, Nagi ditabrak oleh seorang perempuan berambut ungu yang ternyata itu Segawa Hiro. Nagi berteriak kepadanya bahwa di ujian berikutnya ia yang akan menang, tetapi Segawa tak mengingat Nagi sama sekali.
Nagi sudah memutuskan sejak lama bahwa ia akan mengalahkan Shigawa karena Nagi menyukai Shigawa. Dan orang yang Shigawa suka adalah orang yang lebih pintar darinya. Lalu setelah mengalahkannya, Nagi akan langsung menembaknya dan episode 1 pun berakhir. Sampai di sini dulu alur cerita anime Koku no Rinetsuke yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video. See you.